Halo mahasiswa baru UNJ 2022, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus hijau, kampus perjuangan yang telah banyak menghasilkan pejuang pendidikan dan pembangunan bangsa. UNJ mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta. Selamat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. Semoga semua Anda sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru. Semangat selalu meraih prestasi. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kalian patut bangga menjadi mahasiswa UNJ. Dan saya berharap kalian bisa berprestasi di berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk kejayaan dan mengharumkan nama UNJ yang kita cintai dan kita banggakan. Selamat mengikuti PKKMB 2022. UNJ Jaya, UNJ juara, UNJ luar biasa. Halo, saya Toto Bintoro, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Jakarta. Mari sukseskan PKKMB 2022 demi terbentuknya karakter mahasiswa yang unggul, berprestasi, kreatif, dan patriotik. Ini langkah awal saudara menuju kesuksesan masa depan. Selamat mengikuti PKKMB tahun 2022. Selamat siang mahasiswa baru UNJ. Kami ucapkan selamat, Anda telah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik, Universitas Negeri Jakarta. Manfaatkanlah kegiatan PKKMB ini secara optimal, dan ini akan berpengaruh pada masa depan Anda. Selalu semangat dan optimis menjadi mahasiswa UNJ. Oke, siap. Terima kasih. Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2022. Kalian merupakan generasi yang sangat beruntung dan unggul karena kalian sudah mampu bersaing dengan ribuan calon mahasiswa baru yang tidak bisa berkuliah di universitas ini. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari kita berprestasi untuk menunjukkan bahwa kalian merupakan generasi emas yang unggul. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas diterimanya Anda sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta. Selamat bergabung bersama Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta. Semoga Anda semua sukses dalam menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. Dalam kaitannya dengan PKKMB, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pasca pandemi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberi informasi bagi Anda sehingga Anda dapat mengikuti proses pendidikan di UNJ dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas diterimanya Anda semua sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang di Universitas Negeri Jakarta. Dalam kaitannya dengan kegiatan PKKMB, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pasca pandemi.
Terlebih dahulu, saya akan menampilkan PowerPoint. Saya akan mengawali materi dengan membahas tentang pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu revolusi industri dan bagaimana karakteristik revolusi industri pertama, kedua, ketiga, hingga revolusi industri keempat. Revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang, yang tadinya dalam beberapa hal sulit dilakukan, memerlukan waktu yang lama, dan berbiaya mahal. Maka dengan adanya revolusi industri, beberapa hal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Revolusi industri pertama atau revolusi industri 1.0 muncul pertama kali di Inggris pada akhir tahun 1770-an. Revolusi industri 1.0 dimulai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776, lalu digunakannya dalam proses produksi barang. Penemuan mesin uap menjadi hal yang sangat penting kala itu karena manusia sebelumnya hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Revolusi industri 1.0 ini juga mengubah masyarakat dunia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Pada revolusi industri 1.0 ini telah dapat dibuat misalnya kapal uap, lokomotif bertenaga uap, dan lain-lain. Revolusi industri kedua dimulai di akhir tahun 1800-an, yakni dengan ditemukannya tenaga listrik sebagai pengganti tenaga uap. Di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Di dunia industri, tanda dimulainya revolusi industri 2.0 adalah dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan conveyor belt. Produksi suatu barang, misalnya mobil, diproduksi secara parsial per bagian di conveyor belt. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Hal inilah yang membuat revolusi industri 3.0 memiliki nama lain, yaitu revolusi digital. Peristiwa revolusi industri 3.0 ini menempatkan komputer sebagai otak dari sebuah mesin, robot menjadi tangannya, dan pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual mulai menghilang. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali digunakan ke publik dalam pameran industri di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada industri. Pada revolusi industri 4.0, perubahan yang mendasar juga menggunakan komputer dan robot. Perbedaannya pada revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri sebelumnya adalah bahwa pada revolusi industri 4.0 didasari pada beberapa pilar utama perkembangan teknologi. Teknologi utama yang mendasari revolusi industri 4.0 antara lain pertama Internet of Things atau IoT. Teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi antar manusia. Objek-objek saling terkoneksi. Banyak aplikasi yang menggunakan teknologi IoT, misalnya aplikasi Clue yang menggunakan IoT untuk Smart City, suatu aplikasi pelaporan publik untuk berbagai masalah sosial di lingkungan kota. Berikutnya adalah Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan
yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah big data. Big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang sangat besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menemukan arah bisnisnya. Berikutnya adalah augmented reality. Augmented reality merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi augmented reality ini adalah aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau yang dikenal dengan face recognition. Berikutnya adalah cyber security. Cyber security yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack atau serangan cyber. Cyber attack sendiri merupakan sebuah jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan integritas serta ketersediaan sebuah informasi. Berikutnya adalah artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Ya, kita bisa dapati misalnya komputer yang bisa main game dan sebagainya. Berikutnya additive manufacturing. Additive manufacturing yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal dengan menggunakan printer 3 dimensi. Berikutnya simulation. Simulation merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi sering digunakan untuk berbagai konteks seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, dan pelatihan. Sistem integrasi. Sistem integrasi merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Teknologi utama yang mendasari revolusi industri 4.0 adalah pertama Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Banyak aplikasi yang menggunakan teknologi IoT, misalnya aplikasi Clue yang menggunakan IoT untuk Smart City, suatu aplikasi pelaporan publik untuk berbagai masalah sosial dan lingkungan di kota. Berikutnya adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang sangat besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Saat ini telah banyak terdapat teknologi bagaimana mengolah atau menganalisis Big Data. Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Berikutnya, augmented reality. Augmented reality merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi augmented reality adalah aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau yang dikenal dengan face recognition. Selanjutnya adalah cyber security.
Cyber security merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack atau serangan cyber. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan serta ketersediaan sebuah informasi. Yang berikutnya, artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Masih banyak teknologi yang lain di sini saya tuliskan. Ada additive manufacturing, simulation, system integration, dan cloud computing. Adanya revolusi industri telah membuat perubahan dalam cara hidup, bekerja, serta berhubungan antar manusia. Dengan adanya revolusi ini, lanjut. Adanya revolusi industri membuat adanya perubahan dalam cara hidup, bekerja, serta berhubungan antar manusia. Dengan adanya revolusi industri ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor kehidupan. Seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin berteknologi. Sebagai akibat dari revolusi industri 4.0, ada beberapa pekerjaan yang diprediksi akan hilang. Berikut adalah 10 profesi yang diperkirakan akan hilang beberapa tahun ke depan karena perkembangan teknologi. Yang pertama adalah pekerja pos. Sekarang surat menyurat tidak lagi harus secara fisik karena bisa melalui email dan media lainnya agar seseorang bisa mendapatkan dokumen, data, respons tanpa harus menunggu kedatangan tukang pos. Yang kedua adalah agen travel. Hampir sebagian calon wisatawan saat ini telah melakukan search and share secara digital, dan sisanya melakukan booking secara online. Jika bisa diprediksi dan tidak bertransformasi ke digital, usaha-usaha seperti agen travel yang manual kini tidak lama lagi akan hilang alias bangkrut. Yang ketiga adalah ahli perpustakaan. Meminjam buku di perpustakaan saat ini tidak lagi membutuhkan penjaga. Bisa menggunakan chips pada buku, dan orang-orang bisa menggunakan mesin peminjam di perpustakaan yang akan mencatat judul buku dan kapan buku tersebut akan dikembalikan. Berikutnya penerjemah. Sekarang ini juga telah tersedia aplikasi penerjemah secara online dari berbagai bahasa. Berikutnya buruh pabrik. Di dunia industri saat ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan teknologi mesin sebagai tenaga untuk produksi sebagai pengganti manusia. Yang keenam adalah kasir. Pengembangan metode pembayaran menggunakan self-checkout di beberapa swalayan membuat pelanggan bisa dengan mudah menyelesaikan proses pembayaran tanpa harus adanya seorang kasir. Berikutnya adalah pekerja farmasi. Di beberapa tempat, apoteker atau pekerja farmasi sudah mulai tergantikan perannya oleh robot. Teknologi kecerdasan buatan telah membuat robot bisa memisahkan dan menangani resep pelanggan. Berikutnya adalah perakitan dan pekerja pabrik. Pekerjaan di bidang manufaktur seperti perakitan dan pekerja pabrik juga bisa diganti oleh robot. Komputer saat ini memungkinkan untuk memiliki kemampuan merakit seperti merakit mobil dan sebagainya.
Berikutnya adalah operator telepon. Operator telepon dan juga telemarketer, resepsionis. Lanjut. Berikutnya adalah operator telepon. Operator telepon dan juga telemarketer dan resepsionis. Lanjut. Operator telepon. Lanjut. Selanjutnya adalah operator telepon. Lanjut. Selanjutnya adalah operator telepon dan juga telemarketer dan resepsionis. Perkembangan teknologi voice recognition di masa depan juga akan menjadi lebih canggih. Hal ini akan membuat perusahaan lebih memilih menggunakan mesin dibandingkan manusia untuk operator telepon, telemarketer, dan resepsionis. Yang terakhir adalah teller dan pegawai bank. Dengan adanya kemudahan teknologi, posisi teller dan pegawai bank menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan orang akan dapat bertransaksi melalui gadget yang dimiliki. Dengan begitu, aktivitas di bank seperti layanan setoran dan tarik tunai juga semakin lama semakin berkurang. Meskipun beberapa pekerjaan diprediksi akan hilang, namun adanya revolusi industri 4.0 juga memunculkan banyak profesi dan pekerjaan baru. Beberapa profesi tersebut antara lain yang pertama adalah pengusaha startup company. Startup company bukan hanya istilah untuk sebuah perusahaan baru yang bersentuhan dengan teknologi, dunia maya, aplikasi atau produk, tetapi juga mengenai jasa dan gerakan ekonomi rakyat. Contoh startup lokal yang kini sudah mencetak sukses di dunia maya antara lain Tokopedia, Gojek, dan masih banyak lainnya. Berikutnya adalah application developer. Sering pula disebut dengan profesi di bidang IT. Contoh hasil kerja seorang application developer yang paling mudah ialah pembuatan aplikasi yang dapat kita temukan di Google Play Store. Contoh aplikasi yang semakin marak digunakan di era pandemi sekarang ini adalah Zoom. Aplikasi online meeting seperti Zoom sangat memudahkan pebisnis dalam melakukan kegiatan di era pandemi. Pekerjaan baru berikutnya adalah sosial media spesialis. Kepopuleran sosial media saat ini bukan hanya untuk berbagi dan bertukar informasi hingga mengekspresikan diri dan hobi, akan tetapi juga sebagai ladang promosi dan pemasaran produk untuk perusahaan-perusahaan, baik perusahaan startup maupun perusahaan-perusahaan besar. Seorang sosial media spesialis bertugas mempromosikan produk melalui berbagai platform media sosial yang meliputi Twitter, Facebook, dan Instagram, maupun platform media sosial lainnya. Berikutnya, content creator. Content creator merupakan orang-orang yang membuat materi atau konten yang memiliki nilai edukasi dan hiburan dengan menggunakan media, terutama media digital. Namun bukan hanya itu, content creator memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Dengan adanya content creator ini, perluasan marketing akan semakin cepat dan memudahkan pemasaran produk. Pekerjaan baru berikutnya adalah robotik spesialis dan engineers. Robotika merupakan suatu perangkat mekanis yang telah diprogram untuk menjalankan tugas sesuai perintah pada sistem yang dikonfigurasikan dari perangkat lunak komputer.
Robotika digunakan dalam banyak aspek manufaktur untuk membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sekaligus menurunkan biaya produksi. Robot di bidang manufaktur berkolaborasi dengan pekerja untuk melakukan tugas yang berulang maupun rumit di bawah bimbingan dan kendali operatornya. Selanjutnya adalah graphic designer. Graphic designer merupakan profesi yang mengkomunikasikan ide atau pesan tertentu dengan visual. Mereka yang bekerja di bidang desain grafis memiliki peran salah satunya untuk menciptakan desain material pemasaran, bahkan pemodelan 3 dimensi produk dalam industri manufaktur. Masih banyak lagi pekerjaan baru yang muncul, misalnya data analis dan data scientist, big data spesialis, artificial intelligence dan machine learning spesialis, digital marketing dan strategi spesialis. Lanjut. Berikutnya adalah graphic cut. Lanjut. Berikutnya adalah graphic designer. Graphic designer merupakan profesi yang mengkomunikasikan ide atau pesan tertentu dengan visual. Mereka yang bekerja di bidang desain grafis memiliki peran salah satunya untuk menciptakan desain material pemasaran, bahkan pemodelan 3 dimensi produk dalam industri manufaktur. Masih banyak lagi pekerjaan baru yang muncul, misalnya data analis dan saintis, big data spesialis, artificial intelligence, lanjut. Berikutnya adalah graphic designer. Graphic designer merupakan profesi yang mengkomunikasikan ide atau pesan tertentu dengan visual. Mereka yang bekerja di bidang desain grafis memiliki peran salah satunya untuk menciptakan desain material pemasaran, bahkan pemodelan 3 dimensi produk dalam industri manufaktur. Masih banyak lagi pekerjaan baru yang muncul, misalnya data analis dan saintis, big data spesialis, artificial intelligence dan machine learning spesialis, digital marketing dan strategi spesialis, dan lain-lain. Lanjut. Berikutnya adalah graphic designer. Graphic designer merupakan profesi yang mengkomunikasikan ide atau pesan tertentu dengan visual. Mereka yang bekerja di bidang desain grafis memiliki peran salah satunya untuk menciptakan desain material pemasaran, bahkan pemodelan 3 dimensi produk dalam industri manufaktur. Masih banyak lagi pekerjaan baru yang muncul, misalnya data analis, big data spesialis, artificial intelligence dan machine learning spesialis. Lanjut. Berikutnya adalah graphic designer. Graphic designer merupakan profesi yang mengkomunikasikan ide atau pesan tertentu dengan visual. Mereka yang bekerja di bidang desain grafis memiliki peran salah satunya untuk menciptakan desain material pemasaran, bahkan pemodelan 3 dimensi produk dalam industri manufaktur. Masih banyak lagi pekerjaan baru yang muncul, misalnya data analis dan saintis, lanjut. Berikutnya adalah graphic designer.
Graphic designer merupakan profesi yang mengkomunikasikan ide atau pesan tertentu dengan visual. Mereka yang bekerja di bidang desain grafis memiliki peran salah satunya untuk menciptakan desain material, bahkan pemodelan 3 dimensi suatu produk dalam industri manufaktur. Masih banyak lagi pekerjaan baru yang muncul, misalnya big data analis, CAD. Lanjut. Berikutnya adalah graphic designer. Graphic designer merupakan profesi yang mengkomunikasikan ide atau pesan tertentu dengan visual. Mereka yang bekerja di bidang desain grafis memiliki peran salah satunya untuk menciptakan desain material, bahkan pemodelan 3 dimensi produk, CAD. Lanjut. Berikutnya adalah graphic designer. Graphic designer merupakan profesi yang mengkomunikasikan ide atau pesan tertentu dengan visual. Mereka yang bekerja di bidang desain grafis memiliki peran salah satunya untuk menciptakan desain material, bahkan pemodelan 3 dimensi suatu produk dalam industri manufaktur. Masih banyak lagi pekerjaan baru yang muncul, misalnya big data spesialis, artificial intelligence spesialis, digital marketing spesialis, dan lain-lain. Di era revolusi industri 4.0, dibutuhkan berbagai kompetensi agar kita dapat survive atau bertahan, atau agar kita dapat sukses hidup di era revolusi industri 4.0. Cut. Lanjut. Sekarang kita beralih kepada kompetensi yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Untuk bisa bertahan dan bahkan sukses di era revolusi industri 4.0, diperlukan Lanjut. Selanjutnya, kita beralih kepada kompetensi di era revolusi industri 4.0. Untuk bisa bertahan dan sukses hidup di era revolusi industri 4.0, diperlukan beberapa kompetensi. Lanjut. Sekarang kita beralih kepada kompetensi di era revolusi industri 4.0. Untuk bisa bertahan hidup dan sukses di era revolusi industri 4.0, kita perlu memiliki berbagai kompetensi. Kompetensi-kompetensi tersebut antara lain yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir dan kemampuan yang digunakan untuk memahami suatu konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh atau informasi yang dihasilkan. Tidak semua informasi yang diperoleh dapat dijadikan pengetahuan yang diyakini kebenarannya untuk dijadikan panduan dalam tindakan, dan tidak selalu informasi yang diterima atau dihasilkan merupakan informasi yang benar. Kita harus kritis, bisa memilah mana informasi yang benar. Yang kedua adalah kemampuan pemecahan masalah. Dalam kehidupan, kita akan selalu menghadapi masalah. Kemampuan untuk dapat memecahkan masalah sangatlah penting. Kemampuan pemecahan masalah ini meliputi kemampuan bagaimana memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, lalu melaksanakan pemecahan masalah itu sendiri, dan yang terakhir adalah melihat kembali atau mengecek kembali apakah hasil pemecahan masalah yang diperoleh ini benar-benar sudah benar atau belum.
Yang ketiga adalah kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Berpikir kreatif adalah cara berpikir yang dimiliki oleh seseorang dengan tujuan untuk menciptakan ide-ide atau hal-hal yang baru atau berbeda dari yang lain. Sedangkan berpikir inovasi adalah merupakan cara berpikir seseorang dengan tujuan untuk memperbaharui penemuan-penemuan yang sudah ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya adalah keterampilan komunikasi dan keterampilan kolaborasi. Di era sekarang ini, kemampuan bekerja sama dalam tim sangat diperlukan. Untuk bisa bekerja dalam tim dengan baik, diperlukan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Lanjut. Kompetensi berikutnya adalah kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Lanjut. Berikutnya adalah keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kita hidup sebagai makhluk sosial, selalu berkomunikasi dengan orang lain. Kita bekerja sama dengan orang lain. Lanjut. Berikutnya adalah keterampilan atau kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Di dunia ini, lanjut. Berikutnya adalah keterampilan komunikasi dan juga keterampilan kolaborasi. Kita hidup di dunia ini tidak bisa sendirian. Kita harus bersosialisasi. Kita perlu berkomunikasi. Dan juga dalam beberapa hal kita perlu bekerja sama. Dalam dunia kerja, kita juga tidak mungkin bekerja sendiri. Kemampuan bekerja di dalam tim sangatlah diperlukan. Untuk bisa bekerja dalam tim dengan baik, maka diperlukan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Berikutnya adalah lanjut. Berikutnya adalah keterampilan komunikasi dan juga keterampilan kolaborasi. Kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri. Kita hidup bermasyarakat. Kita perlu berkomunikasi dan kita juga perlu berkolaborasi dalam beberapa hal. Di dalam dunia kerja, kita juga dituntut untuk bisa bekerja secara tim. Untuk dapat bekerja secara tim dengan baik, lanjut. Berikutnya adalah keterampilan komunikasi dan juga keterampilan kolaborasi. Kita hidup ini tidak sendiri, kita ini hidup bermasyarakat, sering membutuhkan saling kerjasama, maka keterampilan komunikasi dan kolaborasi sangatlah penting. Di dunia kerja, kita juga tidak bisa bekerja sendiri, kita dituntut untuk bekerja dalam tim. Untuk bisa berkomunikasi, untuk lanjut. Berikutnya adalah keterampilan komunikasi dan keterampilan kolaborasi. Kita hidup ini tidak bisa sendirian, kita hidup ini bermasyarakat, perlu ada komunikasi di antara anggota masyarakat dan juga berkolaborasi dalam hal-hal tertentu. Di dalam dunia kerja, kita juga dituntut untuk mampu bekerja dalam tim. Keterampilan komunikasi
dan keterampilan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk kita bisa bekerja dengan baik di dalam tim. Berikutnya, lanjut. Berikutnya adalah keterampilan komunikasi dan juga keterampilan berkolaborasi. Kita hidup ini bermasyarakat, kita perlu saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Dan dalam beberapa hal, kita juga perlu bekerja sama atau berkolaborasi. Di dalam dunia kerja, kita juga tidak sendirian bekerja. Kita bekerja biasanya dalam bentuk tim. Agar hasil kerja kita maksimal secara tim, maka sangat dibutuhkan keterampilan untuk komunikasi dan juga kolaborasi. Kemampuan berikutnya yang juga sangat penting adalah menguasai literasi teknologi dan informasi. Setiap kita saat ini menggunakan hasil teknologi. Setiap kita sekarang menggunakan smartphone untuk berbagai urusan kehidupan. Untuk itu, kita harus mampu memahami dan menggunakan teknologi. Informasi juga begitu berharga bagi kehidupan kita. Kita harus selalu melek informasi agar tidak ketinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk membekali seseorang dengan kompetensi revolusi industri 4.0, di UNJ proses pendidikan atau pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 haruslah diselenggarakan untuk merespon kebutuhan revolusi industri. Kita tahu bahwa banyak pekerjaan baru yang akan muncul, maka lulusan perlu dipersiapkan agar dapat memenuhi lapangan kerja yang muncul di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, lulusan perlu memiliki kompetensi revolusi industri 4.0, khususnya dalam bidang soft skill. Di samping keahlian khusus, hal-hal yang sifatnya soft skill ini juga sangat dibutuhkan untuk bisa sukses di dalam kehidupan di era revolusi industri 4.0. Soft skill tadi sudah kita bahas, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, dan sebagainya. Yang ketiga, kurikulum perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Di era revolusi industri 4.0, kebutuhan lapangan kerja akan terus berubah dan bahkan bisa dengan cepat sekali berubah. Untuk itu, kurikulum harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat, model atau metode pembelajaran perlu disesuaikan. Bisa menggunakan case-based dan atau project-based learning. Kedua metode ini adalah suatu metode pembelajaran yang kiranya sangat membantu untuk bisa meningkatkan soft skill mahasiswa, utamanya kemampuan untuk komunikasi dan juga kemampuan untuk berkolaborasi. Selanjutnya, di bagian kedua,